Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita menikmati anugerah Tuhan dengan hari yang baru. Mari dalam salam pagi hari ini kita membaca firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, dan mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambilnya imam itu untuk dirinya sendiri. Tetap demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang kudengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran.
Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imamku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana, sebab tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita pagi ini, kita menemukan dua kisah keluarga yang berbeda. Keluarga yang pertama adalah keluarga Elkana dan Hana yang bersuka cita karena diberi karunia seorang anak oleh Tuhan. Hana memuji Allah untuk anak yang diberikan kepadanya dengan penuh ungkapan syukur, dan ia mengakui bahwa setiap orang yang setia berharap kepada Tuhan, ia akan diberkati dan pengharapannya tidaklah sia-sia. Elkana dan Hana mendidik Samuel sedemikian rupa serta menyerahkan Samuel kepada Imam Eli. Hal itu dilakukan sebagaimana tercatat dalam hukum Taurat, bahwa anak sulung harus diserahkan. Tiap-tiap tahun, Elkana dan Hana yang taat itu memberikan persembahan korban bakaran di bait Allah. Samuel sendiri bertumbuh menjadi pribadi yang disukai banyak orang dan bahkan disukai oleh Tuhan Allah. Tentu itu tidak lepas dari teladan kedua orang tuanya. Sementara di sisi yang lain ada keluarga Imam Eli. Imam Eli memiliki dua anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Kedua anak Imam Eli tercatat bertindak tidak benar. Mereka seringkali mencurangi korban bakaran yang seharusnya dipersembahkan bagi Tuhan. Bahkan mereka tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk merebut daging yang seharusnya dikorbankan bagi Tuhan itu. Selain itu, secara moral mereka juga tidaklah baik, karena mereka sering tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan.
Melihat tindakan itu pun, Imam Eli tidak bertindak tegas selayaknya seorang imam dan seorang ayah. Ia hanya menegur dan tidak berani menghadapi kedua anaknya. Maka datanglah abdi Allah yang menegur Imam Eli dan menyampaikan bahwa Allah tidak berkenan dengan kedua anaknya. Allah bernubuat bahwa kelak Hofni dan Pinehas akan mati bersamaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kontradiksi yang dipaparkan antara keluarga Samuel dan Imam Eli nampak jelas. Namun dari sini kita bisa belajar pentingnya menanamkan nilai-nilai yang benar di tengah keluarga, agar keluarga kita berkenan di mata Tuhan. Ketaatan kita dalam ritus harus diikuti dengan kemauan untuk mendidik, menegur, menasehati, mengingatkan, dan memberikan teladan yang benar, agar setiap anggota keluarga kita juga hidup di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman pagi ini menegur kami untuk menghidupi dan memberikan teladan yang baik di tengah-tengah keluarga kami, sehingga dengan demikian kami boleh membawa keluarga kami untuk hidup di jalan yang benar, yang berkenan di mata Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, kami yakin ada kekuatan Tuhan yang menolong kami, sehingga kami bersama-sama dengan keluarga tetap setia di dalam Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin.